Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan niatnya menggandeng Jepang untuk membangun ekosistem perkeretaapian di Pulau Jawa dan Sumatera. Pasalnya, menurut Erick, Jepang dinilai sebagai negara maju yang terbaik dalam hal perkeretaapian. Karena itu saya sangat optimis kalau kita bisa meningkatkan hubungan kerja dengan Jepang. Ini menjadi salah satu solusi, karena Jepang merupakan salah satu yang terbaik kalau perkeretaan ya, kata Erick saat ditemui di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, Selasa, 18 April 2023. Adapun kesempatan kerja sama Indonesia dan Jepang, katanya, akan digodok dalam forum konferensi tingkat tinggi, KTT, Group of Seven, G7, di Hiroshima pada 19 Mei 2023 mendatang. Erick mengungkapkan, akan mendampingi langsung Presiden Joko Widodo saat menghadiri KTT G7 nanti. Tak sebatas hanya menjadi tamu di KTT G7, Indonesia dalam pertemuan itu juga sekaligus membawa rencana kerja dan bisnis yang dipandang strategis. Salah satunya menargetkan Jepang sebagai mitra bisnis untuk moda transportasi kereta api. Salah satu yang sedang kita diskusikan karena ada rencana rapat G7, dan Indonesia diundang di Hiroshima di bulan depan, saya juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan dan pihak Jepang untuk coba mulai melihat peta biru kereta api di Jawa dan Sumatera, ujarnya. Khusus untuk penataan sistem kereta api di Sumatera, ia mengatakan hal itu perlu ditinjau baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Penyambungan kereta api di Sumatera itu belum dan harus dilihat dari jangka pendek dan panjang kalau kita ingin menekan penggunaan transportasi pribadi dengan kereta, kata Erick. Erick meyakini pembangunan ekosistem kereta api di Jawa dan Sumatera mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi. Dia memandang penguatan ekosistem ini harus dilakukan karena bisa menjadi solusi yang tepat. 3 tahun terakhir kita terus giat mendorong fasilitas perbaikan yang ada di kereta api, dan tentu ini perlu dukungan juga, kesuksesan ini dari masyarakat dan stakeholder pemerintah lainnya agar kita bisa melayani masyarakat, pungkas Erick. Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, KAI, Didiek Hartantio buka suara soal kelanjutan rencana impor KRL bekas dari Jepang. Kan kemarin Pak Wamen BUMN 2 Kartika Wirjoatmojo, sudah ngomong, tunggu habis lebaran, kata Didiek singkat di apartemen Samesta Mahata Margonda, Depok, Jawa Barat, Kamis 13 April. Kelanjutan impor KRL bekas Jepang memang sempat diungkap Wamen BUMN 2 Kartika Wirjoatmojo. Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan bakal tetap mengajukan izin impor meski tidak disarankan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Tiko menegaskan sudah melakukan diskusi dengan PT Kereta Api Indonesia, PT Kereta Komuter Indonesia, dan PT Industri Kereta Api membahas hasil audit BPKP. Hasilnya, pemenuhan gerbong KRL dilakukan dengan berbagai macam sumber dari 2023 hingga 2025. Mungkin 10 hingga 12 trainset. Kita lagi diskusi, nanti Senin mau ketemu Ketua BPKP dan nanti ada Menko Marves, Menperin, Mendak, kita izin ada impor darurat saja. Sementara sekitar 10 hingga 12 trainset untuk memenuhi 2023, katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu 12 April. Ia mengakui memang ada penumpukan penumpang KRL di jam-jam sibuk, seperti pukul 6 hingga 8 pagi dan 17 hingga 18 sore. Oleh karena itu, impor KRL tetap diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut di 2023. Kemudian, pemenuhan rangkaian KRL untuk 2024 akan dilakukan dengan skema retrofit sebelum akhirnya membeli hasil produksi Inka pada 2025. Tiko mengatakan pihaknya dan kementerian atau lembaga terkait bakal menyiapkan rencana kerja detail. Tiko menegaskan sumber impor KRL untuk 2023 akan tetap sama dan dilakukan pendanaan melalui PT KCI. Namun, keputusan baru akan diambil setelah Lebaran 2023. Nggak keburu, keputusan impor KRL sebelum Lebaran, karena sudah mau liburan. Mungkin setelah Lebaran, atau di awal Mei, tandasnya.